Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu dan harta menurut Ali bin Abi Thalib. Sebelum kita masuk pada pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk pada pembahasannya. Nah, jadi ini ada tentang ilmu dan harta menurut Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi ada salah satu teman ya muncul soal seperti ini, yaitu ilmu menurut Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi kita harus paham ya apa saja yang menjadi ilmu dan harta menurut Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau kita paham poin-poinnya, jadi ketika menjawab soal nanti itu tidak akan terkecoh. Nah, jadi kalau bisa nggak perlu dihafal, diingat aja. Nah, gitu teman-teman. Oke, langsung saja kita akan lihat ilmu dan harta menurut Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi dan rasul. Sedangkan harta warisan Fir'aun dan Qarun. Nah, ini yang pertama teman-teman. Jadi singkat aja, ilmu dari Nabi dan Rasul, harta, Qarun atau Fir'aun. Nah, yang kedua, ilmu akan menjaga kita. Sedangkan harta sebaliknya, kitalah yang akan menjaganya. Nah, ini menurut Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga, ilmu akan kekal selamanya. Sedangkan harta akan habis suatu saat nanti. Nah, jadi jelas ya, ada perbandingannya antara ilmu dan harta. Kemudian yang keempat, semakin banyak ilmu, semakin banyak orang menyayangi dan menghormati. Sedangkan semakin banyak harta, semakin banyak musuh dan orang iri padanya. Nah, jadi kalau kita banyak ilmu, ya tentunya orang akan menyayangi kita. Karena apa? Karena ilmu kita. Nah, ilmu yang kita pelajari. Kemudian kalau kita banyak harta, ya tentunya orang akan jadi musuh kita. Ada yang iri, dengki, karena nggak suka lihat kita punya banyak harta. Jadi jelas ya. Oke, kemudian kita akan lihat poin yang selanjutnya. Nah, ilmu yang diamalkan akan semakin bertambah, sedangkan harta yang digunakan akan semakin berkurang. Nah, jadi kalau kita terus mempelajari ilmu kita pelajari. Jadi setiap ada majelis kita datangi, kemudian setiap ada pengajian kita pergi, kemudian sekolah, universitas, itu kan ilmu. Nah, itu akan semakin bertambah ilmu, semakin bertambah pengetahuan, dan semakin bertambah wawasan dan cakrawala tentunya. Kemudian harta yang digunakan semakin berkurang. Kalau harta, semakin kita gunakan, semakin dia berkurang dan terus berkurang. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian pemilik ilmu akan dihormati, pemilik harta akan dicemooh. Jelas ya. Dia mungkin ada orang yang nggak suka, nyinyir, ngomongnya nggak suka mungkin ya lihatnya orang yang banyak harta, akhirnya dicemooh gitu. Tapi kalau orang yang punya banyak ilmu itu akan dihormati. Nah, ulama contohnya kan dihormati oleh kalangan kita. Nah, jadi karena apa? Karena ilmu yang dipelajarinya sangat tinggi, dan ilmu yang dipelajarinya itu kita tidak menguasainya gitu, mungkin belum mencapai tingkat seperti ulama tersebut. Kemudian ilmu tidak ada pencurinya, sedangkan harta banyak pencurinya. Nah, jadi ilmu itu ya, kalau kita katakan ya,
ilmu itu nggak ada yang nyuri ilmu. Karena apa? Ilmu itu adalah pengetahuan. Jadi segala sesuatu pengetahuan. Jadi siapa yang mau nyuri? Malah kita mentransfer ya ilmu, membagikan ilmu. Jadi kalaupun kita membagi ilmu, ilmu kita nggak akan berkurang gitu. Walaupun kita berbagi kemana-mana ilmunya, jadi nggak akan berkurang dia. Kemudian harta, banyak pencuri. Nah, jadi emang udah ada agendanya nih, ini orang kaya. Nah, jadi udah ada agendanya pencuri ya untuk mencuri harta orang tersebut. Nah, begitulah perbedaan antara ilmu dan harta. Ini menurut Ali bin Abi Thalib. Kemudian pemilik ilmu, ini nomor terakhir ya. Pemilik ilmu akan diberi syafaat atau pertolongan di hari akhir, sedangkan pemilik harta akan dihisap asal muasalnya. Nah, bayangkan aja pemilik ilmu itu akan diberikan syafaat, pertolongan dari Allah. Karena apa? Karena ilmu. Karena itu adalah ilmu. Ilmu itu akan menjadi amal jariah kita, amal jariah sampai nanti. Karena itu ilmu, apabila kita mentransfer ilmu, itu sampai kapanpun pahala daripada ilmu yang kita transfer, selama orang itu masih menggunakan ilmu yang kita katakan, mengajarkannya, itu kita akan terus mendapatkan pahala, mengalir sampai hari kiamat. Luar biasa teman-teman. Nah, jadi ilmu bagi yang mempelajari, makanya dikatakan sampaikanlah walau itu hanya 1 ayat. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian harta itu akan dihisap asal muasalnya. Nah, jadi akan dipertanyakan, ini dari mana, ini hasilnya dari apa. Nah, akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan, ini hartanya milik siapa, dari mana kamu mendapatkannya, ini kamu sesuai dengan ukuran gak kerjanya gitu. Sampai segitu detailnya tentang harta ya, akan dihisap. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau tentang ilmu dan harta, menurut Ali bin Abi Thalib itu ada 8 ya, menurut referensi yang saya dapat ada 8. Jadi ini aja dipahami saja, nggak perlu dihafal. Jadi ini dipahami, cukup dengan dipahami insya Allah. Jadi ketika keluar di soal SKB insya Allah mudah untuk jawab. Jadi teman-teman, saya mencoba membuat materi tentang per soal ya, yang yang poinnya saja saya buat sebagai materi, jadi untuk memudahkan gitu. Nah, oke teman-teman, jelas ya. Oke, syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi teman-teman yang belum ikut SKB. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Insya Allah akan ada video-video selanjutnya terkait SKB PAI, insya Allah ya. Oke teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan terus mengikuti channel ini dan menjadi penggemar setia channel ini, alhamdulillah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.